Herman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa khususan syekhina wal ustazina wa wasilatina wa usuluhum wa furu'uhum kulluhum ajma'in syaulillahi al-Fatiha. Wallahu Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, dari lubuk hati yang paling dalam kita bersama-sama mengucapkan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rukuk, sujud dan zikir yang kita baca sampai maghrib hari ini merupakan wujud nyata penghambaan diri kita kepada Allah. Dan itu merupakan juga wujud nyata tanda kita bersyukur akan rahmat dan karunia Allah. Terutama ketika jiwa kita tersentuh dengan taufik dan hidayah Allah, terwujud dalam bentuk bisanya kita rukuk sujud sampai maghrib hari ini. Karena rukuk sujud tidak terjangkau hanya dengan kepintaran semata. Andai kata rukuk sujud ini seiring dan terukur oleh kepintaran dan IQ yang tinggi, tentu pastilah mereka-mereka yang dianggap pintar, IQ-nya tinggi, orang-orang yang rajin rukuk sujud kepada Allah. Tapi ternyata tidak. Orang yang IQ-nya biasa ada yang rajin sholat, yang pintar ada yang sholat. Sebaliknya, justru orang yang dianggap pintar banyak juga yang tak ibadah. Malahan yang biasa juga ada yang tak ibadah. Rukuk sujud juga tidak terjangkau oleh posisi jabatan serta kekayaan yang dimiliki. Andai kata ukuran rukuk sujud itu dari posisi jabatan dan harta, tentu diri yang memiliki jabatan istimewa dan orang-orang yang diberikan keberuntungan jumlah harta benda merupakan orang-orang yang rajin rukuk sujud kepada Allah. Tapi tidak juga. Yang miskin ada yang rajin sholat, yang kaya ada yang rajin, pejabat ada yang rajin, rakyat ada yang rajin. Sebaliknya, mereka yang berkuasa diberikan rahmat harta, mungkin posisi berat jiwanya untuk rukuk sujud kepada Allah. Bukan tak mengerti dan bukan tak paham, tapi tak tersentuh dengan taufik dan hidayah Allah. Maka saya coba pilih-pilihkan judul malam ini. Kita acak-acak lah. Mudah-mudahan apa yang dikaji malam ini menambah ilmu. Tujuan ilmu tentu menambah i'tiqad, yakinnya kepada Allah. Muaranya menambah ketaatan. Andai kata ilmu bertambah, taatnya tidak bertambah, tanda masalah juga. Ketika ilmunya bertambah, kesalehannya tak bertambah, maka ilmu itu sibuk jadi perbincangan. Dan nanti ujung-ujungnya kita sibuk berdebat. Dan kita merasa ilmu itu sudah kita miliki ketika kita sedikit menang dalam perdebatan sesuai tingkatan kita masing-masing.
Tapi mudah-mudahan sepatah dua kaji yang kita bahas, bertambah ilmu, bertambah yakin, bertambah meningkat amaliyah kepada Allah. Bapak Ibu jemaah, ada sebuah hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Hadisnya pendek, cuma memang membahasnya harus pelan-pelan, agak serius. Semoga nak ada yang ngantuk nih. Kalau sudah selesai hadis ini baca, kalau ngantuk-ngantuklah, karena hadisnya agak berat. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan mana posisi amal dan bagaimana posisi rahmat Allah. Mana posisi amaliyah kita ini dan mana posisi rahmat Allah. Salah satu tujuan ini nanti mudah-mudahan dengan sering mengkaji hadis ini, diri semakin tawadhu, sombong kita semakin hilang. Apa kata Rasulullah? Menjelaskan tentang posisi amal. Kita dengar sempurna, mudah-mudahan mendengarnya tidak terputus. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidak bisa seseorang itu masuk surga hanya dengan amalnya. Nah, makanya ini hadis harus didengar selesai. Wala yujiruhu minan nar. Dan juga tak bisa menjaganya dari azab neraka Allah. Wala ana juga amalan saya, kata Rasulullah, illa rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, kalau sekilas kita baca hadis ini akan muncul kontra dalam jiwa. Jadi kita masuk surga ini dengan rajin ibadah, banyak apa dengan rahmat Allah. Nah, mari kita lihat. Padahal dalam ayat bahwa surga itu diperuntukkan bagi kita yang beramal soleh. Untuk menjelaskan hadis ini kita memang perlu penjelasan ulama. Ini juga sekaligus Bapak Ibu supaya menambah kehati-hatian kalau kita membaca terjemah, baik itu Quran maupun hadis. Boleh mengkaji, membahas Quran langsung dengan terjemah, boleh. Tapi kalau tak memakai ulama menjelaskannya, cenderung agak tersalah. Cenderung, bukan berarti tidak boleh. Nanti Bapak baca, oh mungkin begini maksudnya, mungkin begini maksudnya. Lalu apa maksud hadis ini? Salah satu ulama menjelaskan, siapa ini? Ibnu Hajar Asqalani. Kalau saya sebut ulama, itu bukan berarti kami-kami yang profesor, doktor, S1, S2, S3 hari ini, bukan itu. Nanti Bapak bandingkan pula nanti. Ketika membahas pendapat Imam Syafi'i, lalu ada Ustaz Syafi'i di sini. Itu tidak imbang itu. Ibaratnya kalau ulama itu dia pabrik. Ibarat dagang pabrik, sementara kami ini supermarket, minimarket, pengencer kaki lima itu Pak. Jadi kalau ada pendapat Imam Syafi'i dibantah oleh Ustadz Syafi'i, itu tidak sebanding namanya. Itu namanya preman sini melawan McTesen, tidak imbang. Dan tidak boleh kaidahnya, diingatkan dalam ilmu fikih kaidahnya, tak boleh pendapat Imam Al-Ghazali dilawan oleh Ghazali sini, tidak imbang. Dia harus dengan ulama yang sebanding. Apa kata beliau? Setidaknya maksud rahmat Allah di sini 3. Mengapa dikatakan bahwa kita itu dapat surga Allah bukan karena hebatnya beramal, tapi karena rahmat Allah? Apa maksudnya? Kata beliau, 1, sesungguhnya setiap rukuk, sujud dan amal yang kita kerjakan bukan muncul dari hebatnya diri kita masing-masing. Nah, itu pengantar kata saya tadi. Saya mau tanya sama Bapak, ini maaf tidak menyinggung orang yang tidak sholat. Ada tidak orang pintar yang tidak sholat? Apa masalahnya? Dikatakan bongak, tersinggung, dia pintar. Bahkan tak tahu, dia mengerti. Dikasih dasar, dia paham. Ada tidak penguasa, bukan penguasa, ada tidak penguasa yang tidak sholat? Banyak.
Apa masalahnya? Membangun masjid ikut, nyumbang proposal dia ada. Yang lebih parah itu kalau tidak wajah tak ada, miskin pula, pangkat tak punya, enggak pula sholat. Itu memang enggak, kama kadilataan sayang boleh. Tapi masalahnya di mana? Pintar, sekolah tinggi, berwawasan, Quran punya, literatur ada. Kok enggak ruku dia? Bukan masalah ini. Tapi masalah nur yang ada dalam jiwa. Kalau hati tak tersentuh, yang dua itu kata Ibnu Hajar enggak bisa. Maka bapak ibu yang rukuk sujud ini setidaknya sudah menandakan bahwa kalbunya sudah tersentuh dengan dua rahmat Allah. Apa itu? Taufik dan hidayah. Makanya tak boleh, kaji saya pernah juga di sini saya sampaikan, tak boleh mempercuma-cumakan ibadah. Serendah-rendah nilai sujud maghrib ini, setidaknya sudah menandakan bahwa kalbunya sudah dapat petunjuk Allah. Dan kita ini kan ketika akhlak tak sempurna, ada amal tak sempurna, lalu kita saling batalkan. Nah, yang sering berjumpa ketika Ramadan, kalau bapak jumpa saudara, kerabat, kawan, dia puasa tapi tidak sholat, apa kata Pak? Kau puasa enggak? Puasa. Salat maghrib? Enggak. Apa kata Pak? Apa cuma yang semaya puasa, yang salat enggak? Andai kata diikutkannya fatwa bapak, langsung minum dia. Siang kau salat zuhur enggak? Enggak. Puasa enggak? Puasalah. Percuma aja kau puasa. Langsung dia ambilnya, ya Allah malaka sumtu wa bika amantu. Kok minum kau? Kata bapak, kan saya percuma saja. Nah, ini hati-hati juga. Tidak ada ibadah yang percuma. Kalau dalam kaidah fikih, kalau belum bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Baik, itu yang pertama. Bahwa kita beribadah ini bukan hebatnya kita, juga karena rahmat Allah. Agama diturunkan, petunjuk dikasih, jiwa pun dikasih cahaya, berjumpa rahmat dengan rahmat, baru enak dia Pak. Jadi mirip makanan juga. Nih makan itu atau minum itu baru enak Pak, ada dua rahmat setidaknya. Pertama, rahmat di lidah bapak sehat. Yang kedua, rahmat di makanan, di air, airnya sejuk. Kalau salah satu bermasalah, tak jadi dia. Makanan enak, minuman enak, bapak lagi panas dingin, enak tak? Tak berjumpa dia. Pahit semua Pak Ustaz. Dikasih air putih, pahit juga. Berpantun dia, apalagi panas dalam, panas dingin, hati lagi kecewa. Nasi dimakan merasa sekam, air diminum merasa duri. Air rasa duri juga. Padahal ini enak. Atau sebaliknya, perut lagi lapar, selera makan lagi tinggi, kita mau minum, yang dimakan lagi basi, tak enak dia, terbuang. Baru berjumpa, enak sama enak, yang dimakan enak, badannya enak, berjumpa rahmat dengan rahmat, itu yang bismillah itu Pak. Cuma awak kan lupa, lah lama sama lama yang takkan bini, siapa membuat tadi kau, Tuhan lupa. Labi onde tigo pical tigo piring baru nyonde yo lama yo. Andai kata satu dicabut Allah, hilang rahmat itu. Agama juga gitu. Agama ada, hidayah tak muncul. Agama dirasa sesuatu yang menyakitkan. Semangat beragama ada, ingin menyembah ada, yang disembah salah. Nah, ini Bapak harus rajin-rajin zikir Pak. Zikir itu bukan soal ini saja, berakhlak namanya. Ketika kita pakai saudara lah, saudara sebangsa kita, ada yang beragama tapi menurut kita salah. Dia payah enggak beragamanya? Susah dia Pak, membangun tempat ibadah sulit, memperjuangkan agamanya, tapi salah. Terbayang enggak? Sudah habis-habisan pula dia mempertahankan keyakinannya. Sibuk pula dia mengorbankan badannya, tapi jalannya salah. Kasihan ya. Kasihan sama orang kafir, bukan itu maksudnya. Dia berjuang juga, dia habis-habisan, tapi ujungnya masuk parit.
Andai kata tak dapat dia hidayah sampai akhir hayat, tempatnya jelas, neraka jahanam. Ibaratnya mie ini yang kata orang Melayu, mia habis sambal tak enak, arang habis besi binasa. Berhabis-habis pula dia memperjuangkan agamanya, Pak. Tapi ujungnya, tapi enaknya orang Islam ini, walaupun sedikit, karena pijakannya benar, walaupun sebesar zarah, nilainya ada. Bayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Hajar Asqalani, bukan engkau yang hebat, bukan diri kita yang luar biasa, tapi rahmat Allah. Mana contoh lain? Saya pakai bahasa pengantar Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Jalan yang akan kita tempuh sangat panjang, masa yang akan kita lalui sangat lama. Yang pasti di depan itu akhirat, yang pasti tinggal dunia. Mau tak mau, suka tak suka, menolak tak menolak, Bapak, yang di hadapan pasti akhirat. Tapi jangan tersinggung, ini sesekali ngaji cerita mati panjangnya, bukan cerita mati, ini cerita kepastian. Ini Ustaz ini nakut-nakutkan orang, enggak. Mau tak mau, suka tak suka, Bapak, kita putar 3 kali kampanye lagi. Masih ada enggak jemaah ini? Jangan-jangan semua kita yang duduk dalam majelis ini sudah berkumpul di alam barzah, alam yang pasti, yang kekal dan seterusnya. 3 kali kampanye kan alam-alam itu, Pak. Enggak sampai 2 kali periode lagi. Semua kita, masa berganti, musim pasti bertukar. Masa yang akan kita tempuh lama. Berapa lamanya? Kita pakai angka-angka sederhana, sekadar pendekatan, bukan kepastian, pendekatan kaji saja. Kira kita setelah ini kita pasti masuk alam barzah. Berapa lama? Tidak tahu, kita pakai andai-andai. Andai kata kiamat itu, yang ngantuk tolong bangun dulu, nanti dibilangnya betul itu. Andai kata kiamat itu 1000 tahun lagi, berarti 1000 tahun kita di alam barzah saja. Belum masyar, belum mizan, belum syirat. Andai kata kiamat itu, andai, yang ngantuk andai ini, nanti jadi isu pula. Tadi malam kata Ustaz kiamat 1000 tahun lagi, terpotong andainya. Andai kata kiamat itu 2000 tahun lagi, 2000 tahun Bapak antri di alam barzah. Pertanyaan, masa masih panjang, waktunya sangat lama. Bekal? Bekalnya? Sementara bekal sangat sedikit. Kalau pakai kali-kali dunia, Pak, tak masuk. Ini kita ngaji mantik. Mantik. Maaf kalau ada orang Sumbar sini, ini bukan mantik bahasa Minang. Kalau mantiak bahasa Minang kata. Mantik itu ilmu logika. Mantik dalam kajian pasti dipakai. Dalam mutasawuf pakai mantik. Bapak Ibu, kita pakai contoh kita pulang kampung. Ini mantiknya. Ketika kita pulang kampung pasti dihitung persiapan berapa lama kita di kampung. Umpama target 10 hari, kita siapkan bekal, uang cukup, transportasi cukup, untuk ini itu cukup. Pas 7 hari ATM menipis, isinya ATM-nya tetap tipis. Pertanyaannya, di kampung masih enak tak? Halo? Enggak. Apapun yang ditawarkan orang tak enak. Berisi sama pasangan istri, balik kita lagi, uang tak ada lagi, ini habis, pas-pas pulang aja lagi nih. Nantilah, nanti apa lagi ini, nggak bisa. Datang kawan sekampung, kemana? Mau balik, tunggulah dulu, di situ ada pemandangan bagus, airnya terjun sendiri. Nggak enak, tak enak. Di situ ada tempat wisata bagus, oh tengok itu gunungnya bagus, tak enak. Di situ ada makin makan enak. Mang disebut makan enak, makin sakit perutnya, Pak. Uang udah tipis. Kalau bakso kampung ambo, kalau pitihlah kurang, jangankan ameh, godok pun kadang-kadang dicari apa. Enggak.
hebat, makanya ada rumah makan baru, terasa segalanya. Kita malu menyebut, bukan itu tidak terasa, rasa pun hilang, karena di sinilah terasa pula. Terbayang pulang. Dan mau cepat-cepat balik, cari usaha. Kalau kecewa di kampung, habis bekal di kampung, bisa pulang ke Pekanbaru. Kalau di alam barzah, mau pulang kemana Bapak? Coba hitung-hitung, pakai mantik lagi. Mungkin kita 1000 atau 2000 tahun, sementara ibadah yang kita bawa, coba kali-kali Pak. Mulai sholat umur sekian, masih ingat ini? Yang tidak tinggal-tinggal, Masya Allah. Jangan-jangan tahun ini masih ada yang tinggal, ingat? Nah, ibu-ibu dulu halang haid, kalau bapak-bapak ini halangan. Ya kan? Kena sholat Pak, banyak halangan Pak Ustaz. Ini yang dibawa andal, Masya Allah. Yang mulai khusyuk, jangan-jangan jalan khusyuk saja belum dapat. Bagaimana mengkhusyukkan diri kepada Allah? Apalagi kalau pakai bahasa ilmu tauhid dan tasawuf, yang sudah ma'rifatullah, Masya Allah. Jangan tersinggung Pak, ini pakai bahasa kitab saja. Kalau tingkatan wali, jangankan dalam solat, di luar solat hatinya hidup berzikir kepada Allah. Kita kadang terbalik, jangankan di luar solat, dalam solat pun proyek teringat. Kan itu beda. Ini yang dibawa pulang kepada Allah. Nah, kan kalau bahasa dunianya terlalu nekat namanya itu. Apa lagi? Puasa. Mulai puasa umur sekian, ingat. Yang tidak tinggal-tinggal, ya Allah, sama kayak tadi, waktu muda fisik kuat, iman yang kurang. Ingat, sering batal puasa, tak terganti. Bukan menakutkan ibu-ibu nih, dengar pelan-pelan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dapat jodoh, umur 20 nikah. Tahun pertama ibu dapat rezeki, hamil, tak puasa. Tahun kedua, menyusui, tak puasa. Tahun ketiga, hamil lagi, tak lupa puasa. Tahun keempat, menyusui anak kedua. Andai kata anaknya 15 tahun ibu tetap puasa Pak. Yang punya utang siapa? Ibu-ibu. Yang tanggung jawab siapa Bu? Suami? Ini hati-hati Pak. Jangan Bapak biarkan aja dia, kan itu urusan kamulah, saya. Itu bukan suami istri itu Pak. Istri Bapak tak sholat, yang ditanya nanti Bapak. Nah kan senang ibu, menyenangkan ibu-ibu nih berteman. Ini yang dibawa ke alam barzah. Aja terbayang itu. Apa lagi Bapak andalkan? Sedekah terbayang. Haji umroh cuma segitu. Nah, lalu apa solusinya? Kalau bukan karena rahmat Allah, tak bisa. Maka muncul rahmat Allah yang kedua. Apa itu Pak? Bapak pernah dengar dalam prinsip ekonomi. Saya mendengar dalam ekonomi seperti ini. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, mendapat untung yang sebesar-besarnya. Apa ada tuh? Siapa yang dosen ekonomi di sini? Galeh salah lawak, untungnya mobil bisa. Kecuali kata orang, untung itu seiring modal. Nah, itu kan istilah saja. Istilah ini Pak akan berjumpa dalam agama. Berjumpa dalam agama. Rahmat Allah itu hebatnya. Dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Di mana adanya? Dalam ibadah. Satu sedekah, satu amalan bisa bernilai ratusan, bisa bernilai 10, bisa 70, bisa 100, bisa 700, malahan tidak terhingga. Dalam ibadah cuma ada. Sedekah sampai bernilai 700 kali lipat, cuma ada di sini.
Nah, termasuk ini, Allah berikan hari baik, bulan baik. Hari ini kita berada di hari baik, bulan baik, hari-hari yang diistimewakan Allah untuk kita hamba Allah memperbanyak amal di sisi Allah. Apa itu? Hari-hari awal 10 bulan Zulhijjah. Nah, ini namanya amalan sedikit, untungnya banyak. Nah, itu bentuk rahmat Allah. Sekilas mengingatkan ibadah saja. Sampai-sampai kata Rasulullah, ini riwayat Bukhari ini, mungkin sering diulang oleh para buya ustaz di sini. Ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hazihil yaum. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah kalau kita beramal soleh padanya, melainkan pada hari ini. Kapan itu? Al-yaumul ashr, hari 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi bapak solat maghrib hari ini, zikir hari ini, bertasbih hari ini, puasa sunat hari ini, sangat berbeda nilainya dengan hari-hari yang lain. Jadi kalau bapak ibu mau memperbanyak puasa, silahkan. Mau memperbanyak tasbih, silahkan. Karena memang hari ini istimewa. Mau mulai langsung besok karena baru tahu, silahkan. Mulai dari awal 1 sampai 10 pagi, silahkan. Karena mungkin baru tahu malam ini, besok silahkan. Oh, tidak sempat Pak Ustaz. Besok pagi Sabtu banyak pesta. Tidak sempat puasa sunat. Hari Minggu. Hari Minggu banyak baralik Pak Ustaz. Hari Senin, harinya Senin, bulannya bulan haram, 10 awal bulan Zulhijjah. Harinya Senin memang sunat untuk berpuasa. Bulannya bulan haram, hari bulan yang diistimewakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 10 awal bulan Zulhijjah. Apa tadi? Mencari rahmat Allah. Amalan sedikit nilainya luar biasa. Oh, hari Senin itu Pak Ustaz galih masuk, tak sempat mungkin. Nah, Selasa lah. Selasa besok. Hari Selasa itu ada acara akikah anak Pak Ustaz. Tidak bisa tamu datang. Tidaklah. Hari Rabu lah. Karena Rabu itu hari Tarwiyah. Mengingat waktu, saya peringkas. Di hari Rabu itu Pak Ustaz, awak ada rencana lain sebetulnya. Memang dah tersusun pula jadwal ke puasa sunat tak lama awak. Padahal dia tak tahu puasa tapi alasannya ada. Apa kata Rasulullah? Puasa tarwiyah itu mampu, bahasa standar langsung ini, mengingat waktu, menghapuskan dosa setahun. Cuma ukurannya bukan logik tapi keyakinan. Andai kata setahun itu diwujudkan dalam bentuk materi program pemerintah, Pak, oh luar biasa. Siapa yang ikut puasa tarwiyah diberi bebasan kredit Honda selama setahun, ikut semua orang. Semua ikut. Siapa yang ikut puasa tarwiyah gratis listrik selama setahun, ikut dah. Khusus berlaku untuk RW. RW 5 pun daftar tuh. Semua. Tapi ternyata sifatnya ujiannya iman. Kan yang kita butuhkan bukan sekarang, tapi ketika nanti sudah sampai di alam barzah. Tidak sempat Rabu tuh Pak Ustaz. Tidaklah. Kamis. Karena di situ hari Arafah. Harinya Kamis. Bulannya bulan haram. 10 awal bulan Zulhijjah, harinya hari Arafah. Kan luar biasa itu. Dan ini mampu mengkafarat, menghapus dosa 2 tahun. Tapi jangan kepedean pula Pak. Mantap, ambola puasa petang Pak Ustaz. Berarti lah rahasia dosa setahun kolaman Pak. Bukan. Tapi tadi kita mengkaji hebatnya bukan karena amal. Karena amal kita tidak cukup. Cuma maksimal beramal paling-paling taruhlah disempurnakan amal hidup awak beramal saja cuma 100 tahun umurnya. Itu pun jarang sekarang yang 100 tahun. Karena yang hidup hari ini kan produk Jepang semua. Kalau produk Jerman agak tahan sedikit. Kalau kau lah sasis lah kane-kane saja.
80, walaupun ada sudah agak miring-miring. Andai kata dihitung maksimal beribadah 100 tahun untuk di alam barzah dia tidak cukup. Sekarang andai kata surga itu andai lagi seperti paket, diisikan kita ke dalam surga seukuran paket amal, sementara pas kita dalam surga 100 tahun, apa kata Allah? Paket habis keluar. Tapi beramal boleh terbatas. Ini Bapak asik zikir nanti. Beramal boleh terbatas, hidup boleh pendek, amal boleh sedikit. Dalam surga, khalidina fiha abada. Masya Allah. Jadi minimal Pak, walaupun zikir itu sunat, jangan langsung lari-lari saja. Berakhlak sekali. Tanda bersyukur. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, andai kata bukan karena rahmat Engkau, sia-sia saya ini. Alhamdulillah, tanda berterima kasih, akhlak namanya. Apalagi di bulan-bulan Zulhijjah ini. Apa zikir yang paling bagus? Dia bagus semua, tapi memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena direnung-renung itu yang muhasabah itu. Ya Allah, amalan saya sedikit, di alam barzah diberikan ketenangan, di yaumil mahsyar dapat pelindungan, di mizan diringankan, di sirat dimudahkan, di surga selamanya. Padahal andalan kita cuma gini-gini saja. Nah itu yang rahmat Allah disebut tadi dalam hadis tadi. Yang terakhir apa lagi? Bapak Ibu, apakah amal yang hebat atau rahmat Allah? Bapak Ibu, sesungguhnya kita yang hadir dalam ini, dalam rahmat dan karunia Allah. Apa kata ahli hakikat? Supaya semakin nampak rahmat Allah itu, kita harus mengerti tentang hakikat hidup. Supaya tahu diuntung bahasanya. Baru kita tahu hakikat hidup, setidaknya dalam sebuah kitab ulama menjelaskan 3. Tak perlu dihafal Pak, pokoknya Pak Ibu ngangguk saja laksana nanti nanti nyambung. Supaya makin nampak nyata kebesaran Allah, bagaimana hakikat diri, maka ulama mengenal 3 istilah. Mana yang 3? Diri seseorang baru kenal hakikat hidup ini. 1, dia mengerti tentang sejarah diri. Supaya sadar. Quran banyak cerita. Ayat pertama turun saja bicara tentang asal muasal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Diceritakan bagaimana sejarah perjalanan diri manusia dari waktu ke waktu. Sasarannya apa? Biar mengerti, tak takabur dalam hidup. Saya contohkan. Dalam Quran menceritakan tahapan diri ini bertingkat-tingkat. Saya ambil isi-isinya saja biar tercapai mengingat waktu. Sesungguhnya dasar awal manusia itu dari saripati tanah, jasad ini. Dalam Quran istilahnya 7. Salsal, fakhar, at-turab, atin, hamain, masnun, sulalah. Mungkin yang sering kita dengar, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Salsal kal fakhar. Atau kalau sering sajadah di sini, allazi ahsana kulla syai'in khalaq wa bada khalqal insana min tin. Atin. Masing-masing ada uraian. Apa itu atin? Apa itu aturab? Bahasa sederhananya saripati tanah. Dari tanah mana kita mau diambilkan? Tidak tahu. Jadi gurauan lah sama orang Pak. Jadi gurauan ini. Kadang-kadang orang bergurau, kok pajak kok mada ke Pak Ustaz? Mungkin tanah sengketanya dulu kan. Itu. Kok panggalehnya kerajonya kok? Tidak tahu sembayang. Tanah Abang mungkin kok. Kok sombong mananya kok? Tanah Gunung mungkin.
Itu kan gurauan saja maksudnya. Dari saripati ini prosesnya 7 lagi. Pertama nutfah. Dalam Quran nutfah, air, bibit. Pak, kita pelan-pelan, biar tidak sombong, biar tawadhu, biar enak nanti sujud kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika kita jadi bibit masih berbentuk air, kita jatuh ke rahim bunda dengan qada dan qadar Allah. Kita tidak tahu. Dari ratusan juta bibit itu, bapak yang terpilih jadi satu. Pertanyaannya, kita andai-andai lagi, ya Allah, astaghfirullahaladzim, andai kata bukan kita yang terpilih, jadi apa Pak gini? Kita yang dari ratusan juta itu, bibit lain yang terpilih, awak enggak, jadi apa Pak? Maaf Pak, mimma immahim, jadi air yang hina saja. Malahan ibu ayah awak berhadas gara-gara awak. Mandi wajib orang jadinya. Kan itu. Cuma ketika wujud sudah terbentuk, belum lagi berubah dari air ini menjadi alaq. Bagaimana bentuk rupa kita tidak tahu. Kalau meleset sedikit, miriang apa dua? Makanya terjaga di dalam rahim yang luar biasa. Wajah mana boleh pasangkan, tidak tahu. Sempurna alaqah mudghah izamah lahma khalaqan ukhra, terbentuk. Baru bicara hakikat insan. Wa nafakhtu fihi min ruhihi wa yunfakhu fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ujungnya ini yang tidak enak Pak. Diberikan fisik yang sempurna, mata tajam, telinga nyaring. Coba bertanya, kalau ada anak-anak yang mada, orang tersinggung enggak? Halo? Anak-anak senyum macam dia, anak-anak, maklum orang Pak. Kalau ada balita menggertak apa berang enggak? Galak apa? Melawan ya, lawan ya. Anak dan lagadang melawan. Karena mengapa? Mengapa itu? Dianggap anak-anak. Akalnya belum sempurna, betul kan? Sekarang kita mau bertanya, jawab. Manusia itu sombong, manusia itu takabur setelah akal yang sempurna atau belum sempurna? Aku ganji loh Pak. Jangan berang dah. Ketika dalam bentuk anak-anak, apalagi masih dalam bayi, tidak ada sombong. Apalagi waktu bibit, sombong apa Pak? Waktu masih dalam nutfah, sombong apa? Waktu bayi ada sombong, tidak bayi sombong? Tidak. Anak-anak sombong? Tidak. Nah, kapan sombong itu? Ketika mata disempurnakan Allah, pendengaran disempurnakan Allah, analisa disempurnakan Allah. Lah jadi orang lah mau kau sombong. Nah itu. Sempurna insannya, fisiknya bagus, basyirnya, itu qalilan ma tashkurun. Supaya agak bagus kenaranya saya berpantunlah sedikit. Tapi kalau tidak ngerti saya translate, nah masalah kan. Ketika sempurna rahmat Allah kepada diri, lupa diri kepada Allah. Jejak lipu baun lah hilang lanyuk buruan dalam rimbo. Usia buto, kudo pun buto, orang manumpang buto pulo. Lah di muka ngusa, tak singgong, bukan muka saja, bukan singgong tetangga. Lah sadar itu azan, tak ya tahu rukuk sujud. Itu. Terkecian pakak, tak. Rapek dahannya si kadudua, salo basalo bungo paku. Kaji dapek paham tak dudua, rumah tampak jalan tak tahu. Lah gaek kadang tak itu semang subuh. Karipangau be itu Pak. Dengan banggamu bukan, ini kan pengalaman. Jangan umpama kalau berjumpa sama Pak jangan tersinggung loh. Saya menengok orang tua sehat tuh saya senang. Meratunnya Pak. Alhamdulillah Pak Ustaz. Walaupun lah kapal 7 Pak Ustaz, dari Simpang 3 ke Sudirman masih tahan. Anggu-anggu semua. Maraton gaik ko kuai, senam kuai. Semang subuh menggigianya.
Itu sehat apa sakit tu? Berang ni kapak begitu. Oh. Kalau senam tu jadi-jadinya Pak. Satu. Silahkan senam, tak masalah. Cuma kalau senam semangat, kalau maraton semangat, kalau karaoke semangat, dibawa zikir tadi lantang ya. Agak panjang sedikit dipermasalahkan, yang zahar lah, yang sir lah, yang inilah. Afdalu zikri falam annahu la ilaha illallah. Ridhonya cuma 10. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lah biasa puluh, artinya mangkale. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak berjumpa dia. Padahal kalimat itu nanti akan dibawa menghadap Allah. Itu qalilam ma tashkurun. Nah, kita selesaikan dulu. Yang kedua, itu sejarah hidup itu. Nanti kita kaji. Yang kedua, orang baru paham hakikat hidup. Pandai mengembalikan diri kepada Allah. Pandai memulang-mulangkan diri. Yang ketiga, tahu tempat yang pulang sempurna kepada Allah. Apa maksudnya memulang-mulangkan diri? Kita hari ini rukuk sujud, kita beribadah. Kita mengucapkan kalimat yang luar biasa. Saya bukan hebat ya Allah. Saya bukan tinggi, saya bukan mulia. Yang mulia cuma Engkau. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku kepada wajah Allah. Kita ni tidak hebat. Diluruskan i'tiqad inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disebut ini dalam istilah kaji yang saya jumpa maqam tawajuh namanya. Menghadapkan wajah secara sempurna zahir dan batin kepada Allah. Apalagi kita rukuk dan sujud, tak ada yang hebat, tak ada yang tinggi. Yang tinggi cuma Allah. Subhana rabbiyal azim. Soal apa yang Bapak baca, tasbih panjang, tasbih pendek, silahkan, jangan bertengkar. Yang penting memuji Allah. Kita bangkit dari ruku bahwa yang sempurna yang dipuji itu cuma la ilaha illallah rabbana walakal hamd. Ya Allah, Engkaulah pemilik yang sempurna yang untuk dipuji, meliputi langit dan bumi ini, sementara saya makhluk yang rendah. Allahu akbar. Ini kalau bahasa kaji kami di surau, buya-buya menyebut hilangkan pandang pada alam, lenyapkan pandang pada diri, satukan pandang pada tauhid. Yang hebat bukan diri, tapi yang punya diri. Yang hebat bukan alam, tapi yang punya alam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan selamat beribadah, apalagi ini hari baik, bulan baik. Yang puasa sunat silahkan perbanyak, yang tasbih silahkan banyak tasbih. Apalagi ini selamat nanti yang berkorban silahkan berkorban. Yang salat Id kita sama-sama, semoga segala ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sudahi bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Salah janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.